في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem Beshem Hamasiah. Orang-orang Samaria itu adalah bagian dari masa lalu sejarah bangsa Israel. Saudara-saudara melihat masing-masing dari mereka memiliki versi tentang sejarah mereka. Dan apabila itu diungkapkan kembali, tentu itu bisa menyakitkan kedua belah pihak. Tetapi di sini Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana kita memaafkan sejarah dan bagaimana kita tetap mengabarkan kabar baik kepada mereka yang sedang bertikai, kepada mereka yang sedang berkonflik, bahkan konfliknya selama berabad-abad. Orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul satu sama lain. Menurut orang Yahudi, orang Samaria itu marah kepada mereka pada saat pembangunan kembali Bait Allah yang kedua. Ketika orang-orang Yahudi pulang dari pembuangan dari Babel, berdasarkan dekret dari Raja Kores Agung, mereka diizinkan kembali ke Tanah Suci. Lalu mereka juga diizinkan dalam kebijakan politik itu untuk membangun rumah ibadah bagi Tuhan yang mereka sembah. Pada saat orang-orang Samaria itu datang dan ingin bergabung, karena orang Samaria, pada saat orang Samaria itu ingin bergabung dengan proyek pembangunan Bait Allah itu, mereka ditolak. Kenapa mereka ditolak? Karena di mata orang Yahudi, orang Samaria ini tidak memelihara kemurnian mereka di dalam penyembahan kepada Tuhan. Mengapa? Karena selama bangsa Israel itu terpecah menjadi dua, pasca kematian Salomo, yang di wilayah utara itu menjadi kerajaan Samaria, yang didirikan oleh sempalan dari kerajaan Israel Raya, yang dipimpin oleh Yerobeam. Sementara di wilayah selatan itu adalah kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem, yang dipimpin oleh putra Salomo sendiri, namanya Rehabeam. Sejak saat itu kedua negeri ini bertikai. Bangsa Israel di wilayah utara, akhirnya pada masa Raja Omri, mereka membeli sebuah gunung milik seorang yang bernama Semer. Makanya gunung itu disebut Gunung Samaria. Orang Yahudi melacak asal-usul Samaria dari sini. Sampai pada tahun 722 sebelum Masehi, ketika mereka ditawan oleh Asyur dan mereka lepas dari tawanan itu, mereka sudah menikah dengan 5 suku yang ada di sana. Itu disebutkan di dalam Alkitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Mereka menikah dengan orang-orang Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Bukan pernikahan beda ras, bukan pernikahan beda bangsa itu yang dilarang Tuhan. Tetapi yang Tuhan tidak inginkan, ketika orang-orang Israel menikah dengan bangsa-bangsa lain, mereka memasukkan ilah-ilah sembahan mereka ke rumah-rumah orang Israel. Dan karena itu pula Salomo pernah jatuh dimurkai oleh Tuhan, sehingga kerajaannya kemudian menjadi terpecah. Ini versi orang Yahudi, bahwa orang Samaria ini baru muncul pada saat pembuangan dari Babel. Ketika mereka tertolak dalam pembangunan ibadah di kota suci Yerusalem, dalam pembangunan rumah ibadah di kota suci itu,
maka orang Samaria mendirikan bait Allah tandingan yang mereka bangun di atas gunung Gerizim. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini menjadi luka sejarah yang sangat menyakitkan bagi kedua belah pihak. Orang Samaria itu sampai sekarang masih eksis dengan penduduk atau anggota sebagai entitas keagamaan dan kebangsaan atau suku bangsa Samaria itu tinggal di Nablus. Mungkin hanya sekitar 500 sampai 600 orang saja. Tapi mereka masih memelihara Taurat Samaria. Dan mereka menolak seluruh kitab-kitab perjanjian lama yang lain kecuali 5 buku Musa. Mulai dari Sefer Bereshit sampai Sefer Elehadivarim. Mulai kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Dan ketika mereka membaca kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, ada bacaan yang berbeda antara orang Samaria di satu pihak dengan orang Yahudi dan orang Kristen di pihak lain. Ayatnya itu berkenaan dengan perintah Tuhan kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak. Wa yomer, dan berfirmanlah, maksudnya berfirmanlah Tuhan, Chachna et binecha et yehitecha aser ahabta et yitzhak. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Wilech-lecha le'eret ha-Murya, dan bawalah dia ke tanah Murya. Dan kita tahu berdasarkan kitab Tawarik bahwa tanah Murya itu adalah bukit bait suci di Yerusalem, yang nanti di atasnya berdiri Bet Hamikdas, Baitul Maqdis, rumah suci, bait suci, yang dibangun dan direalisasikan pada masa Raja Salomo, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, dan kemudian dibangun kembali saat terjadinya konflik antara orang Samaria di utara dan orang Yahudi atau Yehuda di selatan. Maka sejak saat itu orang Samaria membaca teks Taurat itu tidak berbunyi Bilech-leka el aret ha-Murya, tapi aret ha-More. Dan More itu ditafsirkan sebagai gunung Gerizim. Inilah latar belakang kenapa orang Samaria, yaitu perempuan Samaria itu bertanya kepada Yesus, nenek moyang kami menyembah di bukit ini, di bukit Gerizim. Itu tatkala Yesus berada di wilayah orang Samaria. Dan nenek moyang Yesus menyembah Tuhan di Yerusalem. Di mana menyembah yang benar? Jadi apa yang diperbincangkan antara Yesus dengan perempuan Samaria itu tentang kiblat peribadatan. Nah, saudara-saudara, ini latar belakang perjumpaan Yesus dengan orang Samaria, perempuan Samaria. Dan setelah mereka konflik selama berabad-abad, bagi orang Samaria, versi sejarahnya tidak seperti itu. Bagi orang Samaria, perpecahan mereka dengan orang Yahudi itu bukan karena kasus perkawinan campur. Tapi bagi orang Samaria, pemisahan itu terjadi lebih awal lagi pada saat mereka memisahkan diri dari kejahatan anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli yang dikisahkan dalam 1 Samuel pasal 11 pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 28. Dan kita ingat bagaimana anak-anak Imam Eli itu mengambil daging dengan semacam garpu, lalu mereka makan bersama saudara-saudara mereka, bahkan mengambil lemak yang tidak boleh dimakan menurut peraturan Taurat, dan itu mereka persembahkan kepada imam-imam, orang-orang dari keturunan Imam Lewi, Imam Eli. Itulah alasan orang Samaria mereka memisahkan diri. Dan ini tidak mungkin kita harus mengungkap itu karena versi Samaria dan versi Yahudi dan Kristen itu berbeda. Tetapi Yesus tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan spirit untuk tetap menyatakan kebenaran. Tatkala Yesus mengatakan, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal,
karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bagi Kristus jelas orang Samaria itu secara ortodoksi menyimpang, tetapi secara ortopraksi kelakuan perilaku hidup itu lurus. Makanya Yesus memuji orang Samaria yang baik hati sebagai contoh bagaimana model dialog kemanusiaan. Tetapi di pihak lain dia mengkritik habis orang Farisi. Sekalipun sebaliknya Kristus mengatakan mereka telah duduk di atas kursi Musa. Artinya pengakuan Yesus atas ortodoksi orang Farisi pada zamannya. Tetapi ketika mereka berkelakuan, jangan dicontoh. Karena orang Farisi itu hanya bisa mengajar, tetapi tidak bisa melaksanakan ajaran itu. Sementara orang Samaria, perilaku hidupnya yang lurus dipuji. Maka Yesus bicara tentang orang Samaria yang baik hati. Bahkan perempuan Samaria itu didekati dalam pendekatan kemanusiaan, menembus batas-batas persengketaan masa lalu dengan memaafkan sejarah, tetapi menyampaikan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya sedang digenapi dengan kedatangan Kristus. Nah, saudara-saudara, ini saya sampaikan agak panjang lebar tentang sejarah munculnya sekte-sekte di kalangan orang Yahudi. Karena apa? Gereja harus selalu awas. Gereja harus selalu peka terhadap perkembangan, khususnya dunia medsos yang luar biasa ini. Sebab di medsos itu sudah ada semacam tuduhan orang Kristen membajak Tauratnya orang Yahudi, orang Kristen memalsu kitab Tauratnya orang Yahudi, dan itu seperti bola liar. Apabila itu tidak diberikan jawaban paling tidak untuk iman kita, itu akan bisa mempengaruhi anak-anak kita untuk melihat kebenaran Tuhan itu sendiri. Padahal sebenarnya harus dikatakan bahwa kekristenan itu tidak pernah membacak apapun dari kitab Yahudi. Karena kekristenan asalnya dari Yahudi. Dan Yahudi yang sekarang ini ada itu Yahudi Rabbinik. Yahudi Rabbinik itu adalah merupakan pengembangan atau reformasi dari orang-orang Yahudi sekte Farisi sejak abad kedua. Jadi secara historis kekristenan lebih tua daripada Yahudi Rabbinik. Memang harus dikatakan ada banyak sekte di kalangan orang-orang Yahudi. Yang pertama Saduki, keturunan dari Imam Sadok. Dan mereka memegangi kitab Taurat itu persis dengan orang Samaria. Mereka hanya mengakui kitab Taurat, tapi tidak mengakui kitab nabi-nabi. Mereka memberlakukan tafsiran yang sangat harafiah terhadap kitab Taurat. Justru karena itu maka dikritik orang Farisi. Muncul kelompok yang namanya Perusim. Kelompok ini diterjemahkan dengan Farisi. Ada yang menganggap itu berasal dari bahasa Aram Perisa, yang artinya separatis, memisahkan diri. Bagi orang Farisi, memisahkan diri itu dimaknai memisahkan diri dari orang-orang berdosa. Tapi bagi orang Saduki, kamu adalah kelompok separatis yang memisahkan diri dari kami, Yahudi yang benar, yaitu Saduki. Dan antara Saduki dan Farisi ini terus bersaing sampai pada zaman Yesus. Lembaga-lembaga elit termasuk imam-imam besar dikuasai orang Farisi. Tetapi tafsir-tafsir kitab suci dikuasai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi inilah yang kemudian nantinya berkembang direformasi menjadi Yahudi Rabbinik yang sekarang ini ada. Kemudian orang Farisi juga dikaitkan dengan peser. Peser itu tafsiran. Mereka mengaku diri atau membanggakan diri sebagai para penafsir Taurat. Berbeda dengan orang lain lagi, namanya Esseni. Orang Esseni itu telah meninggalkan bagi kita Alkitab yang berusia lebih dari 2000 tahun, yang kita kenal dengan The Dead Sea Scroll. Nah, orang-orang Esseni ini, mereka mengaku diri sebagai OC HaTorah, yaitu pelaku Taurat. Kalau orang Farisi itu adalah penafsir Taurat, orang Esseni dengan peninggalannya naskah-naskah Gulungan Laut Mati, dan itu lebih tua dari zaman Kristen,
dia mengatakan sebagai OC Torah, sebagai pelaku-pelaku Torah, sementara orang-orang Samaria itu mengaku diri sebagai Shomer HaTorah, penjaga Torah. Kamilah orang yang paling konsisten dalam menjaga Torah. Karena itu mereka mengharapkan Mesias yang akan datang itu adalah penggenapan dari nubuat Nabi Musa di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Yang di sana dikatakan Nabi Mihir beka meaheka kamoni yakim Adonai Eloheka alaf tisma'u. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Bani Israel, tidak di luar Bani Israel, di antara saudara-saudaramu. Saudara-saudara Bani Israel ada 12. Ada suku Lewi, suku Yusuf, suku Isakar, dan dari suku Yusuf inilah lahir orang Samaria. Makanya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan itu sumur yang diberikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf, dan tempat itu ditinggali oleh orang Samaria. Bahkan menurut naskah-naskah Laut Mati yang tadi saya sampaikan, ditemukan di gua keempat, kode naskahnya 374, mengatakan bahwa orang Samaria adalah keturunan Yusuf. Tetapi orang Yahudi, para rabi Yahudi yang membenci orang Samaria, mereka tidak mengakui orang Samaria keturunan Yusuf. Dalam Midrash Bereshit Rabbah 94, itu semacam buku komentari atas kitab Kejadian oleh orang-orang Parisi, ya, dari yang menjadi orang rabbinik itu, Yahudi modern sekarang ini. Dari Rabbi Meir kita mendapatkan kisah. Suatu saat Rabbi Meir bertemu dengan seorang Samaria. Lalu dia mengatakan, dari mana asalmu? Orang Samaria menjawab, kami berasal dari Yusuf. Lalu Rabbi Meir mengatakan, tidak, kamu berasal dari Isakar. Karena seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 46 ayat 13, Isakar memiliki anak namanya Tola, Puwa, dan Simron. Kamu keturunan Simron. Jadi antara Yahudi dan Samaria ini terus-menerus konflik, ya, dendam kesumat satu sama lain. Dan di saat seperti itu ketika Yesus datang kepada perempuan Samaria dan meminta minum, perempuan Samaria yang dimintai minum itu kaget. Kamu adalah orang Yahudi, kenapa minta minum kepada kami orang Samaria? Lalu Yesus menyatakan bahwa dia akan memberikan air minum yang sesungguhnya. Berikan aku air minum ini supaya aku tidak haus lagi. Panggil suamimu. Lalu dia mengatakan, aku tidak punya suami. Betul, karena kamu sudah menikah 5 kali. Dan yang terakhir ini bukan suamimu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya mengingatkan tentang masa lalu orang Samaria yang mungkin tidak enak untuk diungkap, yaitu 5 perkawinan mereka dengan suku-suku Babel, Kuta, Awa, Hamad, dan Sefarwaim. Artinya bahwa Yesus langsung menukik pertobatan orang Samaria. Ingat masa lalumu. Maka dia mengatakan, ketika orang Samaria bertanya, di mana menyembah yang benar? Sebelum Yesus menekankan Allah itu roh. Makanya kalau kamu menyembah dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu penyembah-penyembah yang benar. Tapi sebelumnya Yesus menekankan, menegaskan ortodoksinya, menegaskan ajaran yang benar. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan kemudian orang Samaria itu menarik pada ayat 19. Dia mengakui kalau begitu Yesus itu adalah Mesias. Ketika dia mengatakan di dalam bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Yesus, mari my Lord, ya, haisa ana denabia anta. Telah nyata bagiku, benar bahwa engkau adalah nabi itu. Denabia anta. Nabi itu. Karena apa? Orang Samaria, seperti tadi saya katakan, menunggu-nunggu Mesias itu yang digelari dengan Taheb. Taheb itu artinya Mesias sang pemulih, yang akan memulihkan mereka dengan Israel yang sebenarnya. Dan itu harapan demi harapan yang terus dihidupkan oleh orang Samaria sampai mereka bertemu dengan Yesus. Dan di akhir narasi ini,
dikisahkan bahwa perempuan Samaria itu memberitakan kepada orang-orang lain yang sekaumnya yang mengatakan bahwa dia telah melihat Mesias, bahwa orang ini jangan-jangan adalah Mesias itu sendiri. Jadi terlalu banyak varian-varian untuk kita berbicara tentang sekte-sekte Yahudi pada zaman Kristus. Dan kekristenan adalah bagian di dalamnya. Maka tidak benar kalau dikatakan orang Kristen membaca Taurat. Karena Taurat itu adalah milik bersama. Baik itu adalah orang Farisi yang menyebut diri sebagai penafsir Taurat, ataukah orang Eseni yang menyebut mereka itu adalah pelaku-pelaku Taurat, osehat Taurat. Baik itu adalah orang Samaria yang mengatakan mereka itu adalah somer hatorah, penjaga Taurat, maupun Kristus. Kristus juga berkaitan dengan Taurat. Ketika Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Orang juga salah paham tentang ini. Kata kuncinya teks ini adalah okelton, kata lusai ala plerosai. Kata plerosai itu artinya menggenapi. Dan ini kemudian oleh banyak orang-orang dipertentangkan dengan Paulus. Paulus juga tidak pernah membatalkan Taurat. Tapi Paulus justru berkata bahwa telos garnomo Kristus. Kristus itu adalah kegenapan Taurat. Jadi karena kegenapan, maka Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka Kristus juga adalah dengan kematiannya, maka telah mempersatukan kembali Yahudi dan bukan Yahudi di dalam naungan satu kanisa, satu gereja, satu kneset yang kudus dan am. Maka di dalam iman Kristen tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan Goyim, Yahudi dan bukan Yahudi. Semua yang percaya kepada Mesias sebagai penggenap Taurat itu adalah orang benar di mata Tuhan, dan mereka dijamin keselamatannya karena Kristus adalah Sob HaTorah, Ki Hamasia Sob HaTorah. Roma pasal 10 ayat 14. Jadi karena Kristus itu adalah penggenap Taurat, maka Kristus lahir dari orang Yahudi, perempuan yang tunduk kepada hukum Taurat, yaitu Maria, untuk menggenapi Taurat. Banyak orang tidak paham arti penggenapan. Penggenapan itu disampaikan pada hakikatnya. Ada banyak hukum Yahudi. Hukum Yahudi itu digolongkan, misalnya mispatim adalah hukum yang jelas alasannya dan sifatnya universal. Misalnya, dalam 613 misvot Mose, jadi misvotnya Musa, itu disebutkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai. Karena itu dalam konteks mispat ini, Shema Yisrael sekalipun itu ditulis dengan kata-kata dengarkanlah wahai orang Israel, itu berlaku universal. Tapi hukum yang kedua, hukum yang karena ada alasannya, idot. Di situ misalnya, mengapa kita harus merayakan Paskah Yahudi? Karena keluaran dari tanah Mesir. Mengapa harus merayakan Pondok Daun? Karena 40 tahun pengembaraan dari tanah Mesir. Itu ada testimoninya. Dan yang terakhir, itu adalah hukum tentang kasrut, yang dikatakan di dalam legislasi hukum Yahudi sebagai hukim. Hukim itu hukum tanpa alasan. Kebenarannya terletak pada kita taat atau tidak. Dan hukum ini hanya berlaku bagi orang Yahudi. Ini bukan tafsiran Kristen, apalagi tafsiran saya pribadi. Ini tafsiran Yahudi dari abad ke abad, mulai dari zamannya kitab Yobel yang ditemukan di naskah-naskah Laut Mati, sampai traktat Sanhedrin 56a, bahwa orang-orang yang bukan Yahudi tidak berlaku hukum kasrut itu, tidak berlaku hukum imamat pasal 11. Itu berlaku bagi orang-orang Yehudim. Sementara bagi orang Goyim, orang-orang bukan Yahudi, berlaku hukum Noh.
Dan itulah yang diperlakukan dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 dan ayat 29. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah perempuan Samaria ini? Yang pertama, dalam semangat misioner, dalam semangat mengabarkan kabar baik, itu menembus batas-batas bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Tidak ada perbedaan lagi Samaria maupun Yahudi. Karena itu kamu akan menjadi saksiku jikalau Roh Kudus turun atasmu. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kenapa Samaria di situ? Karena Samaria adalah umat Israel yang pecah pertama kali. Dan itu akan dihisapkan dalam umat Kristus. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bahwa penginjilan harus mampu mengatasi sekat-sekat kebencian. Injil tidak diberitakan dengan membenci pihak lain. Karena Kristus tidak pernah mengajarkan membenci orang berdosa. Tapi dosanya bukan orang berdosa. Ini berbeda dengan orang Eseni. Orang Eseni membenci orang berdosa. Tapi Kristus justru datang kepada orang-orang yang berdosa. Karena tabib bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Dalam spirit yang seperti inilah Yesus memaafkan sejarah untuk menatap masa depan bersama. Karena itu jangankan bagi murid-muridnya yang bertanya, kenapa kamu harus berbicara sama perempuan Samaria? Karena Yahudi tidak berbicara dengan Samaria, tidak bergaul dengan Samaria. Orang Samaria sendiri yang didatangi anugerah tiba-tiba disapa oleh Sang Mesias, itu pun kaget. Kebencian yang sudah diwariskan selama berabad-abad harus kita kikis di dalam nama Kristus. Dan yang ketiga, Kristus menekankan sekalipun kita ramah kepada semua orang, semua bangsa, semua keyakinan, tidak kehilangan jati diri kita sebagai orang-orang yang menyembah Allah yang benar. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kiranya firman Tuhan ini semakin melengkapi perspektif kita dalam menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia yang menantikan Sang Mesias. Kristus bukan sekedar pelaku Taurat, Ose HaTorah. Kristus bukan sekedar Somer HaTorah sebagai penjaga Taurat. Kristus bukan sekedar penafsir Taurat, tetapi Ki Hamasya Sob HaTorah. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem. Bishem Hamasya.